Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari pagi menyelinap malu-malu melalui celah gor dan ruang makan kediaman Pak Broto. Bau aroma kopi Mandailing yang khas menyeruak, berpadu dengan wangi roti panggang yang baru saja matang. Di meja kayu jati yang kokoh itu, Alia duduk dengan tenang, menyesap teh melatinya sambil sesekali melirik ke arah ayahnya. Pak Broto, pria berusia 60-an yang masih tampak bugar dengan kaos polo sederhananya, sedang asyik membaca koran digital di tabletnya. Tidak ada yang aneh. Semuanya terasa seperti pagi biasa yang damai di pinggiran Jakarta yang tenang. Sampai tiba-tiba, ponsel Alia yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Nama, Randy suamiku, muncul di layar. Alia tersenyum tipis. Randy sedang berada di luar kota sejak 2 hari lalu untuk urusan bisnis, begitu pamitnya. Alia menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. Halo, Mas? Baru bangun. Dengarkan aku baik-baik, Alia. Aku tidak punya banyak waktu untuk basa-basi. Kalimat itu memotong sapaan hangat Alia seperti pisau yang mengiris kain sutra. Dingin, tajam, dan sama sekali tidak mengandung nada kasih sayang yang biasanya Randy tunjukkan. Alia mengerutkan kening. Ia melirik ayahnya yang masih tenang menyesap kopi di hadapannya. Ada apa, Mas? Suaramu terdengar. Ayahmu baru saja meninggal, potong Randy lagi. Suaranya kini terdengar penuh kemenangan, hampir seperti pekikan tertahan. Kecelakaan beruntun di tol arah Bandung. Jenazahnya sedang diurus, tapi itu bukan poin utamanya. Jantung Alia berdegup kencang, bukan karena berita kematian itu, karena orang yang dibicarakan sedang duduk sehat walafiat di depannya, melainkan karena kengeriannya menyelimuti nada bicara suaminya. Ia perlahan menyalakan fitur loudspeaker. Pak Broto mendongak. Alisnya terangkat sebelah. Ia meletakkan tabletnya dan memberi isyarat dengan jari di bibir agar Alia tetap diam dan mendengarkan. Mas, apa yang kau katakan? Ayah. Alia mencoba mengatur suaranya agar terdengar bergetar, seolah ia sedang menahan tangis. Jangan berlagak dramatis, Alia. Aku tahu kau hanya mengincar hartanya, kan? Sama sepertiku, Randy tertawa sinis. Suara tawa itu terdengar begitu asing di telinga Alia. Tapi sayang sekali, kau terlambat. Selama setahun ini, aku sudah perlahan memindahkan kuasa aset-aset perusahaan ayahmu. Dan beruntungnya, pengacara bodoh ayahmu itu baru saja menandatangani dokumen pengalihan terakhir pagi ini sebelum berita kecelakaan itu menyebar luas. Alia mematung. Tangannya mengepal di bawah meja. Pak Broto yang mendengar setiap kata itu kini melipat tangannya di dada. Matanya yang tajam menatap kosong ke arah ponsel, seolah sedang membedah isi kepala menantunya dari jarak jauh. Maksudmu apa, Mas? Tanya Alia lirih. Maksudku? Maksudku adalah sekarang semua aset Broto Group, rumah di Menteng, villa di Bali, hingga tabungan pribadi ayahmu sudah berada di bawah kendali perusahaanku. Dan kau? Kau tidak menerima apa-apa. Kau hanya istri yang akan segera kuceraikan tanpa sepeser pun harta Gonogini. Aku sudah menyiapkan surat cerainya. Saat aku pulang nanti, kau harus sudah angkat kaki dari rumah ini. Randy menarik napas panjang, suaranya naik 1 oktav. Aku lelah berpura-pura menjadi menantu teladan di depan orang tua sombong itu. Aku lelah menjagamu seolah kau adalah putri raja. Sekarang raja itu sudah jadi tanah, dan aku adalah pemilik kerajaan yang baru.
Jangan coba-coba menghubungiku atau mencari pengacara, karena kau tidak punya uang untuk membayar mereka. Alia diam. Ia benar-benar diam tanpa tersenyum. Namun, diamnya bukan karena syok karena kehilangan harta, melainkan karena ia melihat kenyataan pahit yang selama ini tertutup topeng kemunafikan. Pria yang ia nikahi selama 3 tahun, pria yang selalu mencium keningnya setiap pagi, ternyata adalah seekor serigala yang telah lama mengintai di balik pintu. Di hadapannya, Pak Broto memberikan senyum simpul yang dingin. Sebuah senyum yang biasanya beliau tunjukkan saat akan menghancurkan lawan bisnis yang tidak jujur. Pak Broto mengambil secari kertas kecil dari saku celananya, menuliskan sesuatu, dan menggesernya ke arah Alia. Tulisan itu berbunyi, "Tanyakan siapa yang meninggal." Alia menarik napas dalam, mencoba menekan amarah yang mulai membakar dadanya. "Mas, kau yakin ayah yang meninggal? Kau sudah melihat jenazahnya?" Halah. Berita sudah tersebar di grup internal direksi. P. Broto tewas di tempat. Identitasnya sudah dikonfirmasi lewat dompet yang ditemukan di lokasi. Sudahlah, aku tidak sudi bicara lama-lama dengan gelandangan sepertimu. Nikmati saat-saat terakhirmu di rumah mewah itu, Alia. Besok, kunci rumah akan kuganti. Bip. Sambungan diputus sepihak. Keheningan kembali menyelimuti ruang makan, namun kali ini terasa sangat menyesakan. Alia meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menatap ayahnya yang masih duduk dengan tenang. "Ayah!" Suara Alia pecah. Bukan karena takut miskin, tapi karena rasa sakit dikhianati oleh orang yang paling ia percayai sebagai pendamping hidup. Pak Broto berdiri, berjalan memutar meja, lalu mengusap bahu putrinya dengan lembut. "Jangan menangis untuk pria yang bahkan tidak bisa membedakan antara musang dan mangsa, Alia." Tapi dia bilang P. Broto meninggal, dan hartanya. Paman Randy, adik dari ayahnya, bukankah namanya juga Broto? Sugeng Broto. Pak Broto mengingatkan dengan suara berat. Kemungkinan besar dia yang mengalami musibah itu, dan suamimu yang terlalu bersemangat itu langsung menyimpulkan bahwa itu adalah aku. Keserakahan telah membuatnya buta logika. Alia tersadar. Benar. Paman Randy memang memiliki nama belakang yang sama dan sering bepergian ke arah Bandung untuk urusan tekstil. Randy yang selama ini sudah merencanakan pencurian aset, langsung menerkam kesempatan itu tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut karena kegelapan hatinya. "Dia ingin membuangku, yah," bisik Alia. "Dia bilang aku tidak akan menerima apa-apa." Pak Broto tersenyum, kali ini senyumnya terlihat mengerikan. "Oh, dia benar tentang satu hal, Alia. Seseorang memang tidak akan menerima apa-apa hari ini. Tapi orang itu bukan kau." Pak Broto mengambil ponselnya sendiri, melakukan satu panggilan cepat. "Halo, Gunawan? Batalkan semua transaksi yang tertunda dari akun menantuku. Aktifkan protokol pembersihan aset. Dan siapkan skenario kebangkrutan mendadak untuk perusahaan cangkang miliknya." Beliau menutup telepon dan menatap Alia. "Dia ingin bermain sandiwara, kan? Mari kita berikan panggung yang paling megah untuknya. Alia, hapus air matamu. Mulai detik ini, jangan tunjukkan wajah sedih. Kita akan menyambut raja baru kita saat dia pulang nanti dengan kejutan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya." Alia mengangguk. Ia menghapus sisa air mata di pipinya. Rasa sakit itu kini berubah menjadi tekad yang dingin. Ia melihat ponselnya lagi, mengingat suara tawa Randy yang menghinanya. "Aku akan bermain, ayah," sahut Alia tegas.
Pagi itu, di rumah yang seharusnya penuh duka, sebuah rencana pemalasan dendam yang elegan baru saja dimulai. Randy tidak tahu bahwa orang yang ia anggap sudah menjadi tanah, sebenarnya sedang berdiri tegak, siap meruntuhkan seluruh dunia palsu yang ia bangun dengan kebohongan. 3 jam setelah telepon laknat itu diputus, suara deru mesin mobil sport yang menderu keras terdengar dari halaman depan. Alia yang sedang duduk di ruang tamu, ruangan dengan plafon tinggi dan ukiran kayu jati yang megah, hanya mematung. Ia sengaja mematikan lampu ruang tamu, membiarkan cahaya matahari siang yang terik menyusup lewat jendela-jendela besar, menciptakan bayangan panjang yang dramatis. Pintu depan terbuka dengan kasar. Benturan daun pintu ke dinding terdengar seperti suara guntur di tengah kesunyian rumah. Randy melangkah masuk. Penampilannya sangat kontras dengan Alia. Ia mengenakan setelan jas abu-abu mahal, kacamata hitam yang bertengger di hidung bangirnya, dan senyum lebar yang mengerikan. Di lengannya, seorang wanita muda dengan gaun merah ketat dan riasan tebal bergelayut manja. Siska. Alia mengenalinya sebagai sekretaris baru di kantor cabang yang dulu Randy kelola. Wah, lihat siapa yang masih duduk di sini seperti patung malang, seru Randy. Suaranya menggema di ruangan itu. Ia melepas kacamata hitamnya dengan gerakan teatrikal. Sudah kukatakan padamu untuk berkemas, Alia. Kenapa kau masih di sini? Menunggu surat wasiat yang tidak akan pernah ada. Alia berdiri perlahan. Ia tetap diam. Wajahnya datar, tanpa senyum, tanpa air mata. Ia menatap Randy, lalu beralih ke Siska. Siapa dia, Mas? Randy tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang terdengar sangat memuakkan. Perkenalkan, ini Siska. Calon nyonya rumah yang baru. Dia jauh lebih menarik, lebih muda, dan yang paling penting, dia tidak punya ayah tua bangka yang sok mengatur hidupku seperti almarhum ayahmu. Siska mendengus remeh, menatap Alia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kasihannya, Mas Randy. Mantan istrimu ini terlihat sangat pucat. Mungkin dia syok karena jatuh miskin dalam sekejap. Alia melangkah mendekat, mengabaikan ejekan Siska. Kau bilang ayah meninggal dalam kecelakaan di tol Bandung, Mas. Kau yakin itu ayahku? Randy mendengus, ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah tangkapan layar berita portal lokal yang belum diverifikasi sepenuhnya. Kecelakaan maut di KM 97, P. Broto tewas di tempat. Lihat ini. Inisialnya jelas. P. Broto. Dan aku sudah mengonfirmasi ke orang kepercayaanku di sana. Mobilnya hitam, sama dengan mobil yang sering ayahmu pakai ke Bandung untuk meninjau pabrik tekstilnya. Jadi, berhenti berharap ada keajaiban. Randy meludah ke lantai marmer yang bersih itu. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Selama 7 tahun aku membungkuk pada pria itu, menjadi pesuruhnya dengan kedok, menantu idaman, akhirnya alam semesta memberiku upah yang setimpal. Alia mengerutkan kening, mencoba menahan tawa yang mulai menggelitik tenggorokannya. Ia teringat kata-kata ayahnya tadi pagi. Ayahnya memang sering ke Bandung, tapi hari ini beliau membatalkan janji karena ingin sarapan bersama Alia. Paman Sugeng Brotolah yang pergi menggantikannya menggunakan mobil operasional kantor yang serupa. Jadi, kau merasa sudah memiliki segalanya sekarang? Tanya Alia dingin. Segalanya. Randy merentangkan tangannya lebar-lebar. Aku sudah menandatangani dokumen pengalihan aset tadi pagi di kantor notaris bayaranku. Perusahaan, tanah, bahkan rumah ini. Secara teknis, rumah ini sudah atas nama Randy Pratama. Jadi,
kau punya waktu 10 menit untuk mengambil tasmu dan pergi. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam untuk menyeretmu keluar. Siska terkikik. Ayo dong, Mbak Alia. Jangan dipersulit. Mas Randy mau merayakan kemenangan kami di sini. Kami mau memesan catering mewah dan berpesta malam ini. Alia menatap ke arah tangga lantai 2. Di sana, di balik bayangan balkon dalam rumah, ia tahu ayahnya sedang berdiri, mendengarkan setiap penghinaan yang keluar dari mulut pria yang dulu beliau anggap sebagai anak sendiri. Pak Broto memberikan kode kecil lewat pantulan cermin di dinding, sebuah isyarat untuk terus memancing Randy. Lalu bagaimana dengan jenazah ayah? Tanya Alia lagi, suaranya sengaja dibuat bergetar. Kau tidak ingin melihatnya untuk terakhir kali? Kau tidak ingin mengurus pemakamannya? Randy mendecit bosan. Untuk apa? Biar diurus dinas sosial atau rumah sakit saja. Aku tidak punya waktu untuk pura-pura menangis di depan peti mati. Aku punya banyak kontrak yang harus kutandatangani dengan identitas baruku sebagai pemilik Broto Group. Randy melangkah menuju sofa utama, tempat favorit Pak Broto, dan mengempaskan dirinya di sana dengan kasar. Ia meletakkan kakinya yang masih memakai sepatu kotor ke atas meja kopi kristal. Siska sayang, ambilkan aku minum. Gunakan gelas kristal terbaik di lemari itu. Mulai sekarang, semua yang ada di sini adalah milik kita, perintah Randy. Siska dengan centil berjalan menuju lemari pajangan. Namun, saat tangannya hendak menyentuh pintu kaca lemari, sebuah suara berat dan dingin menggelegar dari arah tangga. Jangan sentuh barang itu dengan tangan kotor MU, perempuan muda. Suara itu membuat Randy tersentak hingga hampir terjatuh dari sofa. Siska menjerit kecil dan mundur beberapa langkah. Randy menoleh ke arah tangga dengan wajah yang perlahan berubah dari merah karena marah menjadi pucat pasi seperti mayat. Lampu ruang tamu tiba-tiba menyala terang benderang. Pak Broto melangkah turun dengan tenang. Beliau mengenakan jas lengkap, tampak sangat berwibawa dan sangat hidup. Tidak ada luka, tidak ada bekas kecelakaan, hanya ada tatapan mata yang bisa membekukan darah siapapun yang melihatnya. Ayah, suara Randy tercekat di tenggorokan. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya terasa lemas. Hantu? Ini tidak mungkin. Alia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ia tertawa kecil. Sebuah tawa yang tenang namun menusuk. Mas, bukankah tadi aku sudah bertanya? Kau yakin itu ayahku? Randy menatap ponselnya, lalu menatap Pak Broto, lalu kembali ke ponselnya. Tapi berita itu. P. Broto, mobil hitam. Adikku, Sugeng Broto, yang malang memang mengalami kecelakaan itu, ujar Pak Broto dengan nada datar sambil berdiri di samping Alia. Tapi kau, Randy, kau terlalu bodoh untuk memeriksa fakta. Kau terlalu terburu-buru merayakan kematian orang yang memberimu makan selama 7 tahun ini. Pak Broto mendekat ke arah Randy. Randy mundur hingga terbentur meja. Dan soal dokumen yang kau tanda tangani pagi ini. Pak Broto tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat Randy gemetar hebat. Kau harus membaca poin-poin kecilnya dengan lebih teliti, nak. Randy terbelalak. Apa maksudmu? Mari kita simpan itu untuk babak selanjutnya, sahut Alia sambil menatap suaminya dengan tatapan jijik. Sekarang, bukankah kau tadi bilang ingin berpesta? Mari kita mulai pestanya, Mas. Tapi bukan pesta kemenanganmu, melainkan pesta kehancuranmu. Randy jatuh terduduk di lantai, sementara Siska sudah mulai merayap mundur menuju pintu keluar, menyadari bahwa kapal yang ia tumpangi baru saja menabrak gunung es.
Suasana ruang tamu yang tadinya panas karena kesombongan Randy, kini berubah menjadi dingin mencekam. Randy masih terduduk di lantai marmer, matanya menatap nanar ke arah Pak Broto yang berdiri kokoh layaknya gunung yang tak tergoyahkan. Siska, sang selingkuhan, sudah berdiri di dekat pintu, wajahnya yang penuh riasan kini tampak kuyu karena ketakutan. "Ayah, ini pasti ada kesalahan," gagap Randy. Suaranya gemetar, hilang sudah nada bariton yang tadi membentak Alia. Aku tadi hanya maksudku, aku mendapat berita bohong. Aku sangat syok dan..." "Syok?" Alia memotong dengan nada sarkasme yang kental. Ia berjalan pelan mengelilingi suaminya yang bersimpuh. "Syok sampai-sampai membawa selingkuhanmu ke rumah ini? Syok sampai merencanakan pengusiranku dalam waktu 10 menit. Alia menatap ayahnya. Pak Broto memberikan isyarat mata yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Beliau tidak langsung memanggil polisi atau mengusir Randy. Beliau justru menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kebesarannya dengan raut wajah yang tiba-tiba melunak, sebuah sandiwara yang sempurna. "Sudahlah, Alia," ujar Pak Broto dengan suara yang dibuat terdengar letih. Randy mungkin memang hilaf karena tekanan bisnis. Akhir-akhir ini perusahaan memang sedang sulit. Randy mendongak. Harapan muncul di matanya yang licik. Apakah orang tua ini sudah pikun? Atau dia begitu menyayangiku sehingga mau memaafkan pengkhianatan seterbuka ini? Pikir Randy dalam hati. "Benar, Ayah. Benar sekali." Randy langsung merangkak mendekat ke kaki Pak Broto, mengabaikan Siska yang menatapnya dengan bingung. "Aku sangat tertekan dengan masalah saham. Berita kematian itu membuatku gila sesaat. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Wanita ini..." Randy menunjuk Siska dengan kasar. "Dia yang menggodaku. Dia yang menghasutku agar mengambil alih aset ayah untuk menyelamatkan perusahaan." Siska terbelalak. "Apa? Mas Randy, kamu yang bilang." "Diam kau, perempuan jalang. Pergi dari sini," bentak Randy pada Siska. Ia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Baginya, Siska hanyalah aksesori yang bisa dibuang kapan saja jika posisinya terancam. Siska, yang menyadari dirinya dijadikan kambing hitam, melempar tas mahalnya ke arah Randy, yang meleset, lalu berlari keluar rumah sambil menyumpah serapah. Alia menahan tawa melihat pemandangan memuakkan itu. Ia tahu ayahnya sedang memasang umpan, dan Randy, dengan keserakahannya yang tak terukur, langsung menyambarnya. "Randy," suara Pak Broto terdengar tenang namun berwibawa. "Aku memang kecewa. Sangat kecewa. Tapi aku sadar, aku tidak punya pewaris laki-laki. Alia hanya seorang wanita, dan di mataku, kau sudah seperti putra kandungku sendiri." Randy mengangguk berkali-kali seperti mainan anjing di dashboard mobil. "Iya, Ayah. Aku adalah putramu. Aku akan memperbaiki semuanya." Tapi, Pak Broto menjeda, membuat Randy menahan napas. "Masalah dokumen yang kau tanda tangani tadi pagi, itu masalah besar. Kau melakukannya lewat notaris ilegal bernama Anwar, bukan?" Wajah Randy kembali pucat. "Bagaimana ayah tahu?" "Anwar adalah mantan pegawaiku yang kupecat karena korupsi," jawab Pak Broto santai. "Dokumen yang dia berikan padamu tadi, apakah kau membacanya sampai selesai? Poin mengenai pelepasan tanggung jawab aset pribadi?" Randy mencoba mengingat-ingat. Tadi pagi ia begitu bernafsu menandatangani tumpukan kertas itu sehingga ia hanya melihat judul besarnya saja, "Pengalihan hak kelola aset Broto Group." "Maksud ayah?" "Begini, Randy,
Alia masuk ke dalam percakapan sesuai skenario yang telah disusun. Ia duduk di samping ayahnya, menatap Randy dengan tatapan kasihan yang palsu. Ayah sebenarnya sedang dalam penyelidikan pajak yang sangat berat. Semua aset yang atas nama ayah kemungkinan akan disita oleh negara dalam waktu dekat karena kasus lama. Randy tertegun. Apa? Disita? Iya, lanjut Pak Broto sambil menyandarkan punggung. Itulah sebabnya aku membiarkan Anwar bekerja sama denganmu. Dokumen yang kau tanda tangani itu secara hukum memindahkan seluruh beban pajak dan hutang perusahaan kepadamu secara pribadi sebagai direktur pengelola yang baru. Dengan kata lain, kau bukan mengambil alih harta. Randy, kau baru saja mengambil alih hutang sebesar 500 miliar rupiah. Duar. Randy merasa seolah ada bom yang meledak tepat di depan wajahnya. Tubuhnya lemas. Hutang? 500 miliar? Tetapi aset-asetnya? Gedung-gedung itu? Semuanya sudah dijadikan jaminan hutang tersebut, sahut Alia tenang. Kau tadi bilang sudah memindahkan semuanya ke namamu, kan? Berarti sekarang, kaulah yang dicari oleh pihak bank dan orang-orang pajak. Bukan ayah lagi. Randy menggelengkan kepala dengan histeris. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku tertipu. Aku akan membatalkan dokumen itu. Tidak bisa, Randy. Pak Broto tersenyum tipis. Kau menandatanganinya dengan sadar di depan notaris, dan bahkan kau sempat mengirimkan foto dokumen itu ke grup direksi sebagai bentuk kemenanganmu, kan? Rekam jejak digitalnya sudah permanen. Pak Broto berdiri, menghampiri Randy yang kini tampak seperti tikus kecil yang terjepit. Beliau menepuk bahu menantunya itu. Tapi tenang saja. Aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Karena kau, putraku, aku tidak akan membiarkanmu membusuk di penjara karena hutang itu. Asal. Asal apa, ayah? Apapun. Aku akan melakukan apapun. Randy memohon, air matanya mulai mengalir, kali ini air mata ketakutan yang asli. Asal kau menyerahkan seluruh aset pribadi yang kau miliki sejak sebelum menikah. Tabunganmu, rumah warisan orang tuamu di desa, dan mobil-mobilmu. Aku akan menggunakannya untuk menyogok pihak-pihak tertentu agar namamu dibersihkan dari hutang 500 miliar itu, ujar Pak Broto dengan nada penuh keprihatinan. Alia memalingkan wajah, menyembunyikan senyum kemenangannya. Padahal kenyataannya, tidak ada hutang pajak. Perusahaan mereka sangat sehat. Dokumen yang ditandatangani Randy sebenarnya adalah surat pengakuan bahwa ia telah melakukan penipuan dan bersedia menyerahkan seluruh harta pribadinya sebagai ganti rugi atas kerugian moral keluarga Broto. Randy, yang sudah kehilangan kemampuan berpikir jernih karena panik, melihat ini sebagai satu-satunya pelampung di tengah samudera. Baik, ayah. Aku akan serahkan semuanya. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara, teriak Randy putus asa. Alia menatap suaminya itu dengan tatapan yang sangat dingin. Dia belum tahu, pikir Alia, bahwa ini hanyalah permulaan dari kehancurannya yang total. Bagus, kata Pak Broto. Alia, ambilkan map merah di ruang kerja. Mari kita bantu suamimu ini menyelesaikan masalahnya. Alia melangkah pergi dengan anggun. Saat melewati Randy, ia sempat berbisik sangat pelan, hampir seperti desisan ular. Kau tahu, Mas? Ternyata tertawa di atas penderitaan penipu itu rasanya jauh lebih nikmat daripada yang kubayangkan. Randy hanya bisa ternganga, baru menyadari bahwa ia bukan sedang berhadapan dengan istri yang lemah, melainkan dengan badai yang siap melumatnya tanpa sisa.
Lampu ruang tamu yang terang benderang seolah menelanjangi sisa-sisa harga diri Randy yang masih tercecer di lantai marmer. Alia kembali dari ruang kerja dengan map merah di tangannya. Langkah kakinya yang teratur terdengar seperti detak jam menuju eksekusi. Ia menyerahkan map itu kepada ayahnya, lalu berdiri di samping Pak Broto dengan tangan terlipat di dada, menonton pria yang tadi pagi mengancam akan membuangnya seperti sampah. "Ini dokumennya, Randy," ujar Pak Broto dengan nada suara yang masih dijaga agar terdengar seperti seorang penolong. Surat pernyataan penyerahan aset pribadi secara sukarela untuk kompensasi kerugian perusahaan. Tanda tangani ini, dan aku akan memastikan pengacara pajakku menangani sisa hutang 500 miliar itu atas namamu. Randy menyambar pulpen dari atas meja dengan tangan gemetar. Logikanya sudah lumpuh total. Di kepalanya hanya ada satu bayangan mengerikan, penjara sempit yang gelap dan dingin akibat hutang ratusan miliar yang baru saja ia curi dari ayah mertuanya. Ia tidak sempat berpikir bahwa seorang konglomerat sekelas Pak Broto tidak mungkin memiliki masalah pajak semudah itu untuk dilimpahkan. Dengan goresan tinta yang kasar, Randy menandatangani setiap lembar dokumen itu. Ia menyerahkan rumah masa kecilnya, apartemen hasil korupsi kecil-kecilannya selama ini, hingga tabungan masa depan yang ia kumpulkan secara sembunyi-sembunyi dari tunjangan istrinya. "Sudah, ayah." "Sudah semua," ucap Randy terengah-engah, seolah baru saja berlari maraton. Ia menatap Pak Broto dengan tatapan memohon. "Sekarang, tolong urus itu. Aku tidak mau ada polisi datang ke sini." Pak Broto mengambil map itu, memeriksanya sebentar dengan teliti, lalu menyerahkannya kepada Alia. Seketika itu juga, atmosfer di ruangan itu berubah. Wajah Pak Broto yang tadinya tampak prihatin kini mengeras, dan senyum kecil yang dingin muncul di bibirnya. "Terima kasih, Randy. Kau baru saja mempermudah pekerjaan pengacaraku," ujar Pak Broto. Beliau berdiri dan merapikan jasnya. Randy mengerutkan kening. Maksud ayah apa? Kapan kita ke kantor pajak?" Alia maju satu langkah. Ia membuka map merah itu di depan wajah Randy. "Mas, kau benar-benar harus belajar membaca lebih teliti. Coba lihat poin 4A di lembar kedua ini." Randy memicingkan mata, mencoba membaca tulisan hukum yang rumit itu. Suaranya terbata-bata saat membacanya dengan keras. Pihak kedua mengakui bahwa seluruh klaim mengenai hutang pajak adalah fiktif dan digunakan sebagai instrumen pengakuan jujur atas niat jahat pihak kedua. Randy terhenti. Matanya membelalak. "Fiktif? Maksudnya, tidak ada hutang 500 miliar. Alia tertawa. Kali ini tawanya lebih keras, menggema di seluruh ruangan, memantul di dinding-dinding mewah yang sebentar lagi tidak akan bisa Randy sentuh lagi. "Tentu saja tidak ada, Mas. Ayahku adalah pembayar pajak paling patuh di negeri ini. Perusahaannya bersih. Dokumen yang kau tanda tangani tadi pagi untuk mengambil harta ayah? Itu hanya draft kosong yang sudah disabotase oleh tim legal kami sejak kau pertama kali mencoba mendekati Notaris Anwar." Randy berdiri dengan sentakan kasar. "Kau menjebakku. Ini penipuan. Aku akan melaporkan ini." "Melaporkan apa?" Pak Broto memotong dengan suara berat yang menggetarkan nyali. "Melaporkan bahwa kau mencoba mencuri aset mertuamu saat kau mengira dia sudah mati? Atau melaporkan bahwa kau secara sadar menandatangani penyerahan aset pribadimu sebagai ganti rugi atas pengkhianatanmu? Silakan. Aku punya rekaman percakapan teleponmu pagi ini dengan Alia. Aku punya rekaman CCTV saat kau membawa wanita lain masuk ke rumah ini dan menghina putriku." Randy menoleh ke arah Alia,
mencari sisa-sisa belas kasihan di mata istrinya. Namun yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang sedingin es. "Alia, tolong, ini tidak lucu. Aku suamimu. Aku melakukannya demi masa depan kita." Randy mencoba meraih tangan Alia, tapi Alia menepisnya dengan rasa jijik yang sangat kentara. "Masa depan kita?" Alia tersenyum sinis. "Masa depanmu adalah dengan Siska, bukan?" "Oh, tunggu, Siska sudah pergi setelah tahu kau tidak punya apa-apa lagi. Kau tahu apa yang paling lucu, Mas? Kau begitu yakin ayah meninggal sampai-sampai kau lupa bahwa di dunia bisnis, informasi adalah segalanya. Dan informasi yang kau miliki hanyalah sampah." Alia berjalan menuju meja makan, mengambil tas kecilnya yang sudah ia siapkan. "Aku sudah menyiapkan koper untukmu, Randy. Tapi bukan koper berisi baju-baju mahalku. Hanya pakaian yang kau bawa saat pertama kali masuk rumah ini sebagai menantu miskin 7 tahun lalu. Sisanya, semuanya sudah disita sebagai aset perusahaan." Randy ambruk kembali ke sofa. Kali ini ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Kalian keterlaluan, kalian menghancurkanku. Kau menghancurkan dirimu sendiri saat kau memutuskan untuk menjadi ular di dalam rumah yang menghangatkanmu, Randy," sahut Pak Broto tajam. "Sekarang, keluar dari rumahku sebelum aku berubah pikiran dan benar-benar melaporkanmu atas percobaan pencurian aset dengan pasal yang paling berat." Randy mendongak, wajahnya hancur. "Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya uang. Mobilku." "Mobilmu sudah dibawa oleh debt collector yang bekerja untuk perusahaanku 5 menit yang lalu," potong Alia tenang. "Dan rumah orang tuamu di desa? Tenang saja, aku tidak akan mengusir mereka sepertimu. Aku hanya akan membiarkan mereka tahu bahwa putra kebanggaan mereka baru saja kehilangan segalanya karena mencoba menjadi penjahat kelas teri." Alia melangkah menuju pintu utama, membukanya lebar-lebar. Sinar matahari siang menyilaukan mata Randy. Di luar, beberapa pria berbadan tegap dengan seragam keamanan sudah menunggu. "Silakan, Mas." Pintu keluarnya sudah terbuka lebar. "Sama seperti pintu hatiku yang juga sudah tertutup rapat untukmu," ujar Alia. Randy berdiri dengan lunglai. Ia berjalan melewati Alia dengan kepala tertunduk. Saat ia sampai di ambang pintu, ia sempat menoleh, berharap ada sedikit keraguan di wajah Alia. Namun, Alia justru menunjukkan sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan sejak telepon pagi tadi. Alia tersenyum. Bukan senyum hangat istrinya, melainkan senyum kemenangan seorang pemenang. "Oh, satu lagi, Mas," kata Alia sebelum Randy benar-benar keluar. "Jangan lupa cek akun media sosialmu. Video kedatanganmu bersama Siska tadi sudah menjadi viral di grup keluarga dan rekan bisnis. Selamat menikmati popularitas barumu sebagai menantu terburuk abad ini." Randy tersentak, ingin membalas, namun para penjaga keamanan segera menggiringnya turun dari tangga teras. Alia menutup pintu dengan dentuman keras, mengunci rapat masa lalunya di luar sana. Ia berbalik, menatap ayahnya yang kini sudah tersenyum bangga. Alia menarik napas panjang, merasa seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Namun, ia tahu, ini barulah awal dari babak baru kehidupannya tanpa benalu. Langkah Randy terseret di atas aspal jalanan perumahan elit yang selama 7 tahun ini menjadi saksi bisu kejayaannya. Ia hanya membawa satu tas ransel usang berisi pakaian seadanya, pakaian yang ia kenakan saat pertama kali melamar Alia, saat ia masih menjadi pemuda ambisius tanpa modal selain wajah tampan dan lidah manis. Sekarang, semua itu tidak berguna.
Sinar matahari siang itu terasa membakar kulitnya, namun rasa panas di dadanya jauh lebih menyiksa. Ia meraba sakunya, mencari ponsel. Beruntung, benda itu tidak disita, meski kartu kredit di dalamnya sudah tidak bisa digunakan. Hanya ada satu nama yang terlintas di pikirannya untuk dimintai tolong, Siska. Siska pasti masih menungguku. Dia mencintaiku. Dia hanya takut pada Pak Broto tadi, gumam Randy mencoba menghibur dirinya sendiri. Ia memesan ojek daring dengan sisa saldo di dompet digitalnya, saldo terakhir yang ia miliki. Tujuannya adalah apartemen Siska di pusat kota, sebuah unit yang sebenarnya cicilannya dibayar menggunakan uang tunjangan operasional yang ia curi dari perusahaan Pak Broto. Sesampainya di lobi apartemen, Randy berlari menuju lift. Jantungnya berdegup kencang. Ia membayangkan Siska akan menyambutnya dengan pelukan, lalu mereka akan merencanakan pelarian atau serangan balik. Bagaimanapun, Siska tahu banyak rahasia kecil tentang administrasi kantor yang mungkin bisa digunakan untuk memeras Alia. Randy memencet bel pintu unit 12B berkali-kali. Tidak ada jawaban. Ia mencoba memutar kenop pintu, dan ternyata tidak terkunci. Siska. Sayang, panggil Randy pelan saat memasuki ruangan yang sejuk karena AC itu. Namun, pemandangan di dalam membuatnya mematung. Koper-koper besar terbuka di atas ranjang. Siska sedang sibuk memasukkan baju-baju bermerek dan tas-tas mahal ke dalamnya. Di sudut ruangan, seorang pria asing sedang merokok sambil memeriksa beberapa perhiasan di dalam kotak bludru. Siska, apa yang kau lakukan? Suara Randy tercekat. Siska menoleh, namun tidak ada raut ketakutan atau cinta di wajahnya. Hanya ada tatapan jijik yang jauh lebih tajam daripada yang ditunjukkan Alia tadi. Oh, Randy. Kau masih berani datang ke sini? Aku sudah melihat video viral itu. Kau benar-benar bodoh, ya? Siska, aku dijebak. Pak Broto masih hidup. Tapi tenang, aku akan cari jalan keluar. Kita bisa. Kita. Siska tertawa nyaring, suara tawanya terdengar seperti pecahan kaca. Tidak ada kita, Randy. Aku bersamamu karena kau bilang kau akan menjadi pemilik Broto Group. Sekarang kau hanya gelandangan dengan hutang nama baik di mana-mana. Kau pikir aku mau hidup susah bersamamu? Pria asing itu berdiri, melangkah mendekat ke arah Randy. Dengar, kawan. Apartemen ini, mobil di bawah, dan semua barang ini. Siska bilang ini atas namanya, kan? Jadi lebih baik kau pergi sebelum aku memanggil keamanan. Randy merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya dalam satu hari. Siska, apartemen ini aku yang bayar. Mobil itu atas namamu tapi aku yang mencicil setiap bulan dari uang Alia. Dan secara hukum, itu milikku. Sahut Siska dingin sambil menutup kopernya dengan kasar. Terima kasih atas semuanya, Randy. Tapi aku tidak bisa bersama pria yang bahkan tidak bisa membedakan mana mertua mati dan mana mertua hidup. Kau terlalu berisiko. Siska berjalan menuju pintu, menarik kopernya melewati Randy tanpa sedikit pun rasa bersalah. Jangan pernah hubungi aku lagi. Oh, dan satu hal, pengacara Alia baru saja meneleponku. Mereka menawarkan kesepakatan, aku tidak akan dituntut atas perselingkuhan dan gratifikasi jika aku menyerahkan semua bukti penggelapan dana yang kau lakukan selama ini. Dan coba tebak, aku sudah menyerahkan semuanya lewat email 10 menit yang lalu. Randy jatuh terduduk di lantai apartemen yang dingin. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Siska dan pria itu melangkah keluar,
meninggalkan Randy sendirian di ruangan yang kini terasa asing. Ia mengambil ponselnya, mencoba membuka media sosial. Benar saja, namanya sedang menjadi trending topik. Video saat ia menghina Alia dan menyebut Pak Broto telah jadi tanah diputar jutaan kali. Komentar-komentar pedas menghujaninya. Menantu Dajjal, keserakahan yang hakiki, ganteng-ganteng penipu. Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. Alia. Randy dengan cepat membukanya, berharap ada sedikit celah untuk negosiasi. Pesan itu hanya berisi sebuah foto. Foto Alia dan Pak Broto sedang menikmati makan siang mewah di sebuah restoran yang dulu sering Randy kunjungi untuk pamer. Di bawah foto itu tertulis pesan singkat. Pesta kemenangan yang sebenarnya baru saja dimulai, Mas. Aku tertawa saat melihatmu mencari perlindungan pada wanita itu, karena aku sudah tahu dia adalah orang pertama yang akan menjualmu demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Selamat malam. Jangan lupa cari tempat berteduh, karena ramalan cuaca bilang sore ini akan hujan deras. Randy menatap keluar jendela besar apartemen. Langit Jakarta yang tadinya terik kini berubah gelap dengan sangat cepat. Awan hitam bergulung-gulung, persis seperti masa depannya. Guntur menggelegar di kejauhan, seolah menertawakan kebodohannya. Ia baru sadar bahwa selama ini ia tidak pernah menjadi pemain utama. Ia hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar yang dikendalikan oleh Alia dan ayahnya. Keserakahannya telah membutakannya, membuatnya masuk ke dalam jebakan yang dirancang dengan sangat rapi sejak hari pertama ia menunjukkan gelagat tidak setia. Hujan mulai turun dengan deras, menghantam kaca jendela apartemen. Randy keluar dari unit itu dengan langkah gontai. Saat ia sampai di lobi, petugas keamanan apartemen sudah menunggunya. Maaf, Pak Randy. Akses kartu Anda sudah dicabut oleh pemilik unit. Anda dilarang berada di area gedung ini, ujar petugas itu dengan tegas namun sopan. Randy melangkah keluar menuju trotoar. Air hujan langsung membasahi tubuhnya hingga kuyup. Ia berdiri di pinggir jalan, di antara orang-orang yang berlari mencari tempat berteduh. Tidak ada mobil mewah, tidak ada sekretaris cantik, tidak ada harta warisan. Di seberang jalan, ia melihat sebuah baliho besar milik Broto Group yang menampilkan foto Pak Broto dan Alia sebagai simbol integritas perusahaan. Alia di sana tampak sangat cantik dan berwibawa, jauh berbeda dengan istri penurut yang selama ini ia remehkan. Randy tertawa sendiri di tengah hujan, tawa yang penuh keputusasaan. Kau benar, Alia, aku tidak menerima apa-apa. Hujan badai semalam menyisakan genangan air di aspal Jakarta yang mulai menguap terkena terik matahari pagi. Di lantai teratas gedung Broto Group, suasana sangat kontras dengan hiruk-pikuk jalanan. Alia berdiri di balik jendela kaca setinggi langit-langit, menatap pemandangan kota dengan segelas kopi hitam tanpa gula di tangannya. Hari ini adalah hari pertama Alia menjabat sebagai CEO operasional, posisi yang seharusnya dicuri Randy jika rencana busuknya berhasil. Di meja kerjanya, tumpukan map sudah menunggu. Bukan sekadar laporan keuangan, melainkan berkas-berkas pembersihan. Sudah siap, sayang? Tanya Pak Broto yang masuk ke ruangan dengan langkah gagah. Beliau terlihat 10 tahun lebih muda sejak beban berat melepaskan menantu benalu itu hilang dari pundaknya. Alia berbalik dan tersenyum, senyum yang kini penuh otoritas. Sangat siap, Ayah. Mari kita tunjukkan pada mereka bagaimana cara keluarga Broto menangani pengkhianat. Pembersihan di lantai 15. Alia melangkah ke ruang rapat utama di lantai 15. Di sana, belasan jajaran direksi dan manajer senior sudah menunggu dengan wajah tegang. Di antara mereka,
Ada beberapa orang yang merupakan orang-orang Randy. Mereka yang selama ini membantu Randy memanipulasi data atau menutup-nutupi perselingkuhannya dengan imbalan jabatan. Alia duduk di kursi utama, sementara Pak Broto duduk di barisan penasihat, membiarkan putrinya mengambil kendali penuh. Selamat pagi semuanya, suara Alia terdengar tenang namun mengintimidasi. Saya rasa kalian semua sudah mendengar berita tentang mantan suami saya. Tapi yang mungkin belum kalian dengar adalah siapa saja di ruangan ini yang membantu dia mencoba meruntuhkan perusahaan ini dari dalam. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa manajer mulai berkeringat dingin. Alia membuka sebuah tablet dan memproyeksikan data ke layar besar di depan. Manajer keuangan, Pak Heru. Anda menyetujui pengeluaran fiktif sebesar 2 miliar rupiah untuk biaya operasional yang ternyata masuk ke rekening apartemen Siska. Kepala HRD, Ibu Lastri. Anda memasukkan rekam jejak Siska agar dia bisa masuk sebagai sekretaris tanpa kualifikasi yang jelas. Alia menatap mereka satu persatu. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengosongkan meja kalian. Tanpa pesangon. Jika kalian mencoba menuntut, tim hukum kami sudah menyiapkan berkas tindak pidana penggelapan dan penyalahgunaan jabatan. Tanpa argumen, mereka yang disebutkan namanya bangkit dengan kepala tertunduk, meninggalkan ruangan dengan rasa malu yang membakar. Alia tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Baginya, kesetiaan adalah mata uang utama di perusahaannya. Kejatuhan di trotoar. Sementara itu, di sebuah sudut sempit dekat terminal bus, Randy terbangun dengan tubuh menggigil. Ia menghabiskan malam dengan tidur di bangku kayu sebuah warung kopi yang sudah tutup, hanya beralaskan koran bekas. Bajunya yang mahal kini kusut, kotor, dan berbau apek. Randy merogoh sakunya. Ponselnya mati total karena terkena air hujan semalam. Ia tidak punya uang sepeser pun. Rasa lapar mulai melilit perutnya, sebuah sensasi yang tidak pernah ia rasakan selama 7 tahun terakhir di mana makanan terbaik selalu tersaji di mejanya. Ia mencoba berjalan menuju sebuah ATM, berharap mungkin ada 1 kartu debit yang terlewat dari pemblokiran Alia. Namun, saat ia melintasi sebuah toko elektronik yang memajang televisi besar di etalasenya, langkahnya terhenti. Wajahnya ada di sana. Di berita pagi nasional. Skandal pengkhianatan menantu konglomerat, Randy Pratama terancam pidana berlapis. Seorang presenter berita sedang menjelaskan bagaimana Randy mencoba melakukan penipuan aset dan keterlibatannya dalam beberapa transaksi mencurigakan di Broto Group. Orang-orang di sekitar etalase mulai berbisik-bisik sambil melirik ke arah Randy. Itu kan orangnya? Yang diberita, bisik seorang ibu sambil menarik anaknya menjauh. Iya, mirip banget. Wah, tega banget ya sama istrinya, padahal mertuanya masih hidup. Randy menarik tudung jaketnya, mencoba bersembunyi. Ia merasa seperti buronan. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya. Ia yang dulu selalu dipuja sebagai menantu teladan, kini menjadi paria di kotanya sendiri. Ia mencoba masuk ke sebuah minimarket, berniat meminjam pengisi daya ponsel, namun kasir di sana langsung mengenalinya. Maaf, Mas, kami tidak melayani orang bermasalah. Silakan keluar sebelum saya panggil keamanan. Tawa di atas meja kerja. Di kantornya, Alia menerima telepon dari pengacara pribadinya. Ibu Alia, semua aset pribadi Randy sudah berhasil dialihkan sesuai dokumen yang dia tanda tangani kemarin. Termasuk rumah di desanya. Orang tuanya sudah kami hubungi, dan seperti permintaan Anda, kami tidak mengusir mereka, tapi mereka sekarang harus membayar sewa kecil kepada yayasan sosial milik Broto Group. Alia menutup telepon dan menarik napas lega.
Ia tidak ingin menjadi sejahat Randy dengan membuang orang tua yang tidak tahu apa-apa ke jalanan, namun ia ingin orang tua Randy tahu betapa rendahnya moral putra mereka. Pak Broto masuk kembali ke ruangan membawa sebuah map kecil. Alia, ada satu hal lagi. Randy mencoba menghubungi notaris Anwar pagi ini lewat telepon umum, tapi Anwar sudah berada di bawah perlindungan kepolisian untuk bersaksi melawan Randy. Alia bersandar di kursinya, lalu tertawa kecil. Tawa yang tulus, bukan tawa penuh kebencian. Dia masih mencoba melawan, yah? Di saat dia bahkan tidak punya uang untuk membeli makan siang. Itulah sifat orang serakah, sayang. Mereka tidak akan berhenti sampai benar-benar hancur menjadi debu, sahut Pak Broto. Alia mengambil ponselnya, membuka aplikasi kamera, dan mengambil foto suasana kantornya yang baru dengan pemandangan kota yang indah. Ia mengunggahnya dengan caption singkat, "Pagi yang cerah untuk awal yang bersih. Terima kasih untuk semua duri yang telah tercabut." Ia tahu Randy mungkin tidak bisa melihatnya sekarang, tapi pesan itu adalah pernyataan kemenangannya kepada dunia. Alia bukan lagi wanita diam yang berdiri di samping ayahnya. Ia adalah pemilik panggungnya sendiri. "Ayah," kata Alia sambil berdiri. "Mari kita makan siang di tempat biasa. Aku ingin merayakan kebebasanku." Putus asa adalah racun yang merambat perlahan, dan bagi Randy, racun itu kini telah sampai ke otaknya. 3 hari hidup di jalanan telah mengubah pria necis itu menjadi bayangan yang mengerikan. Rambutnya berminyak, janggut tipis mulai tumbuh tidak teratur, dan matanya cekung karena kurang tidur. Ia berhasil mendapatkan pengisi daya ponsel bekas dari seorang kenalan lama yang merasa kasihan, dan saat ponselnya menyala, ribuan notifikasi cacian menghujaninya. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya, sebuah undangan digital yang tersebar di kalangan pengusaha. Malam ini, Broto Group mengadakan gala dinner untuk merayakan peluncuran lini bisnis baru sekaligus perkenalan Alia sebagai CEO tetap. Dia berpesta di atas penderitaanku, geram Randy di dalam sebuah toilet umum terminal. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin. Alia tidak mungkin sejahat itu. Jika aku bisa menemuinya, jika aku bisa memohon langsung padanya tanpa ada Pak Broto di sampingnya, dia pasti luluh. Dia pernah sangat mencintaiku. Randy masih memegang keyakinan delusi bahwa cinta Alia adalah kelemahannya. Ia tidak sadar bahwa cinta itu sudah mati dan dikubur bersama rasa hormatnya pada hari pengkhianatan itu terungkap. Penyusup di balik kemewahan. Hotel berbintang 5 di pusat Jakarta itu dijaga ketat. Karpet merah membentang, dan lampu kristal memantulkan kemilau gaun-gaun mahal para tamu. Randy tahu ia tidak akan bisa masuk lewat pintu depan. Dengan sisa-sisa kelicikannya, ia mengendap-endap melalui pintu servis, memanfaatkan keributan para pelayan catering yang sedang sibuk membawa nampan-nampan besar. Ia mencuri sebuah kemeja putih milik salah satu pelayan yang tergantung di ruang ganti karyawan, lalu mengenakan rompi hitam yang ia temukan di sana. Dengan menundukkan kepala dan membawa nampan kosong, ia berhasil menyelinap ke dalam aula besar. Di tengah ruangan, Alia tampak mempesona. Ia mengenakan gaun emerald green yang elegan, rambutnya disanggul rapi menunjukkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian, pemberian Pak Broto untuk keberaniannya. Ia sedang tertawa, mengobrol dengan beberapa duta besar dan pengusaha papan atas. Randy merasa dadanya sesak. Itu adalah dunianya. Seharusnya dia yang berdiri di sana, memegang gelas sampanye dan menerima jabat tangan penuh hormat. "Alia," bisiknya dari kejauhan. Ia menunggu momen saat Alia berjalan menuju area yang lebih sepi dekat balkon untuk mengambil napas. Saat itulah, Randy meletakkan nampannya dan melangkah cepat. Pertemuan di balkon.
Alia. Alia tersentak dan berbalik. Matanya melebar sesaat melihat sosok pria di depannya. Meskipun Randy sudah mencoba rapi dengan baju pelayan, bau keringat dan raut wajahnya yang liar tidak bisa disembunyikan. "Randy, bagaimana kau bisa masuk ke sini?" Suara Alia tenang, tanpa rasa takut sedikitpun. Ia bahkan tidak memanggil penjaga. Baginya, pria di depannya ini tidak lebih dari seekor serangga yang tersesat. "Alia, tolong dengarkan aku sekali saja." Randy jatuh berlutut di atas lantai balkon yang dingin. Suaranya pecah. "Aku salah. Aku hilaf. Aku disesatkan oleh Siska dan keserakahanku sendiri. Tapi kau tahu betapa aku mencintaimu selama 7 tahun ini, kan? Jangan hancurkan aku sampai seperti ini, Al. Aku tidak punya tempat tinggal, tidak punya makan, aku sekarat." Alia menatap pria itu dari ketinggian posisinya berdiri. Ia meletakkan gelasnya di pembatas balkon. "Kau mencintaiku, Randy? Atau kau mencintai fasilitas yang kuberikan padamu?" "Aku mencintaimu. Aku bersumpah akan berubah. Berikan aku posisi paling rendah sekalipun di kantor, aku akan melakukannya. Tolong tarik tuntutan hukummu. Jangan biarkan aku di penjara." Randy mencoba meraih ujung gaun Alia, namun Alia melangkah mundur dengan elegan. "Kau tahu apa yang paling lucu dari pertemuan ini, Mas?" Alia memanggilnya, "Mas," untuk terakhir kalinya, namun dengan nada yang sangat dingin. "Kau datang ke sini untuk memohon belas kasihan, tapi kau bahkan tidak bertanya bagaimana kabar ayah. Kau tidak bertanya bagaimana perasaan Paman Sugeng yang hampir kehilangan nyawa karena kau berdoa untuk kematian ayahku." Randy terdiam, lidahnya keluh. "Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Perutmu, tidurmu, dan namamu," lanjut Alia. Ia kemudian mengambil ponselnya dan menekan sebuah tombol. Tiba-tiba, lampu balkon menyala lebih terang. 2 orang pria berbadan tegap keluar dari balik tirai, diikuti oleh Pak Broto. Namun, ada 1 orang lagi yang membuat jantung Randy berhenti berdetak. Seorang pria berseragam kepolisian dengan map di tangannya. "Randy Pratama," ujar polisi itu. "Kami memiliki surat perintah penangkapan atas nama Anda terkait dugaan penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen otentik, dan percobaan penipuan aset. Anda memiliki hak untuk diam." Randy ternganga. Ia menatap Alia dengan penuh kebencian. "Kau menjebakku lagi. Kau sengaja membiarkanku masuk ke sini agar kau bisa mempermalukanku di depan semua orang?" Alia tersenyum tipis, senyum yang sangat manis namun mematikan. "Aku tidak menjebakmu, Randy. Kau sendiri yang datang menyerahkan diri ke kandang singa. Aku hanya memfasilitasi keinginanmu untuk bertemu denganku." Pak Broto melangkah maju, menepuk pundak Alia dengan bangga. "Bawa dia pergi. Dia merusak pemandangan pesta putriku." Saat polisi memborgol tangan Randy dan menyeretnya melewati kerumunan tamu yang kini mulai menoleh dan berbisik sinis, Randy berteriak histeris, "Alia, kau akan menyesal. Aku akan keluar dan membalasmu." Alia tidak membalas. Ia hanya mengambil kembali gelasnya, menyesap minumannya, dan berbalik menatap gemerlap lampu Jakarta. "Kau tahu, Ayah?" ujar Alia pelan saat suara teriakan Randy menghilang di kejauhan. "Aku pernah berpikir akan sedih melihatnya seperti ini. Tapi ternyata, melihatnya diseret keluar dari hidupku justru membuatku ingin tertawa lebih keras." Dan Alia benar-benar tertawa. Sebuah tawa yang lepas, menandai berakhirnya masa kegelapan dalam hidupnya.
Dinding sel tahanan itu lembab dan berbau pesing, sangat kontras dengan wangi aromaterapi yang biasa memenuhi kamar tidur Randy yang mewah. Di sana, di atas dipan semen yang keras, Randy meringkuk. Suara jeruji besi yang beradu dan teriakan tahanan lain menjadi lagu pengantar tidur yang mengerikan. Ia bukan lagi sang pangeran mahkota di Broto Group, kini ia hanyalah nomor tahanan dengan masa depan yang gelap. Namun, di luar sana, Alia tidak berhenti hanya dengan menjebloskan Randy ke penjara. Ia tahu ular seperti Randy jarang bekerja sendirian. Rahasia di balik brankas tersembunyi. Alia menghabiskan pagi itu di ruang kerja pribadi Randy yang selama ini terkunci rapat. Setelah Randy ditangkap, tim audit dan ahli kunci yang disewa Alia berhasil membongkar sebuah brankas kecil yang disembunyikan di balik panel kayu dinding. "Ibu Alia, Anda harus melihat ini," ujar kepala tim audit dengan wajah pucat. Alia melangkah mendekat. Di dalam brankas itu bukan hanya berisi tumpukan uang tunai darurat atau perhiasan, melainkan sebuah map hitam tebal berisi skema yang jauh lebih mengerikan dari sekadar penggelapan dana. Randy ternyata telah bekerja sama dengan salah satu kompetitor terbesar Broto Group, yaitu Arwana Corp. Map itu berisi rencana detail untuk membuat Broto Group bangkrut secara sistematis dalam waktu 2 tahun. Randy telah membocorkan rahasia dagang, strategi tender, hingga daftar klien eksklusif. Dia bukan hanya ingin mencuri harta ayah, bisik Alia sambil membalik halaman demi halaman. Dia ingin menghancurkan seluruh warisan keluarga kita dan menjual sisanya kepada musuh bebuyutan ayah. Yang paling mengejutkan adalah sebuah dokumen asuransi jiwa atas nama Pak Broto yang nilainya mencapai jutaan dolar, di mana Randy adalah ahli waris tunggal jika Pak Broto meninggal karena kecelakaan. Tanggal dokumen itu dibuat tepat sebulan sebelum insiden kecelakaan Paman Sugeng. Alia merasa mual. Keserakahan Randy bukan lagi sekadar watak buruk, itu adalah rencana pembunuhan yang tertunda. Randy benar-benar mengharapkan kematian ayahnya, bahkan mungkin sudah merencanakannya. Kunjungan dingin. Dengan berkas itu di tangannya, Alia memutuskan untuk mengunjungi Randy di penjara. Ia ingin melihat wajah pria itu saat semua topengnya benar-benar habis dikuliti. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, Randy muncul dengan seragam oranye. Wajahnya tampak kusam, matanya liar mencari celah untuk memanipulasi Alia kembali. "Al, kau datang? Kau pasti sudah sadar kalau kau tidak bisa hidup tanpaku, kan?" Randy menempelkan tangannya ke kaca, mencoba tersenyum manis, namun senyum itu kini tampak seperti seringai iblis di mata Alia. "Keluarkan aku dari sini, kita bisa mulai lagi dari awal di luar negeri. Aku masih punya tabungan rahasia." "Tabungan di Arwana Corp, maksudmu?" potong Alia dingin. Senyum Randy membeku. Tangannya perlahan turun dari kaca. Alia mengangkat map hitam itu sehingga Randy bisa melihat isinya. "Aku menemukan rencana besarmu, Randy. Aku menemukan polis asuransi jiwa ayah. Kau bukan hanya seorang penipu, kau adalah seorang predator yang menunggu mangsanya mati. Bahkan, kau mungkin sudah menyiapkan kecelakaan itu untuk ayah, bukan?" Itu hanya rencana cadangan, Alia. "Aku tidak pernah benar-benar akan melakukannya," teriak Randy histeris. Suaranya bergema di ruang kunjungan yang sepi. "Kau tahu, Randy? Saat kau meneleponku pagi itu dan tertawa tentang kematian ayah, aku merasa sangat sakit. Tapi sekarang, melihat dokumen ini, aku merasa sangat beruntung." Alia mendekatkan wajahnya ke kaca, matanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. "Aku beruntung karena kau terlalu bodoh dan terlalu sombong. Kau merayakan kemenanganmu sebelum musuhmu benar-benar jatuh."
Randy mulai memukul-mukul kaca. Kau tidak punya bukti aku akan membunuh orang tuamu. Kau tidak punya apa-apa. Aku punya pengakuan dari orang-orang Arwana Corp yang sudah mulai bernyanyi agar mereka tidak terseret kasusmu, sahut Alia tenang. Dan aku punya saksi kunci, Siska. Dia tahu tentang sabotase rem mobil yang pernah kau diskusikan dengannya. Sebenarnya, Alia sedikit menggertak tentang sabotase rem, namun reaksi Randy yang langsung memucat dan gemetar membuktikan bahwa dugaan itu benar. Pria itu benar-benar berniat melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Tertawa untuk terakhir kalinya. Alia berdiri, merapikan blusnya. Ia tidak merasakan kemarahan lagi. Hanya ada rasa puas yang murni. Kasusmu akan dikembangkan ke arah percobaan pembunuhan berencana, Randy. Kau tidak akan keluar dari sini dalam waktu 10 atau 20 tahun. Kau akan membusuk di sini, melihat dari balik jeruji bagaimana aku membawa Broto Group terbang lebih tinggi dari yang pernah kau bayangkan. Randy berteriak, memaki-maki Alia dengan kata-kata kotor, namun Alia hanya memberikan satu hal sebagai jawaban. Ia tertawa. Kali ini, tawa Alia terdengar begitu merdu dan bebas di lorong penjara yang suram itu. Ia tertawa saat melihat suaminya diseret kembali oleh petugas ke dalam selnya, meronta-ronta seperti binatang yang terjepit. Selamat tinggal, Randy. Terima kasih telah mengajarkanku bahwa wanita pendiam sepertiku bisa menjadi badai yang paling menghancurkan saat kau mengusik orang yang ia sayangi. Alia melangkah keluar dari gedung penjara dengan kepala tegak. Di luar, matahari senja menyambutnya dengan warna jingga yang indah. Pak Broto sudah menunggu di dalam mobil, memberikan senyum bangga saat putrinya masuk. Sudah selesai, sayang? Tanya Pak Broto. Sudah, ayah. Semua duri sudah dicabut. Sekarang, saatnya kita membangun kembali apa yang sempat dia rusak, jawab Alia mantap. Mobil mewah itu meluncur membelah kemacetan Jakarta, meninggalkan masa lalu yang kelam di balik dinding beton penjara. Alia tahu, perjalanan hidupnya yang sebenarnya baru saja dimulai. Gema langkah kaki Alia di lobi utama gedung Broto Group kini memiliki irama yang berbeda. Jika dahulu langkahnya terdengar ragu dan lembut, kini suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai granit terdengar seperti detak jantung perusahaan yang kembali hidup. Namun, pembersihan secara personal terhadap Randy hanyalah satu sisi mata uang, sisi lainnya adalah menyelamatkan kapal besar ini dari karam akibat sabotase Arwana Corp. Menghadapi sang naga. Pagi itu, ruang rapat dipenuhi oleh wajah-wajah asing. Mereka bukan lagi direksi internal, melainkan para pemegang saham eksternal dan perwakilan bank yang mulai goyah kepercayaannya. Berita tentang Randy yang bekerja sama dengan musuh bisnis telah membuat nilai saham Broto Group merosot tajam. Ibu Alia, ujar salah satu investor senior dengan nada skeptis. Kami menghormati Pak Broto, tapi perusahaan ini sedang dalam ancaman kebocoran data besar-besaran. Randy sudah menjual rahasia tender proyek pelabuhan kita kepada Arwana Corp. Bagaimana Anda bisa meyakinkan kami bahwa kita tidak akan kalah dalam tender bulan depan? Alia berdiri, tidak menggunakan proyektor, hanya membawa sebuah map biru. Randy memang menjual data, tuan-tuan. Tapi dia menjual data yang sudah saya modifikasi sejak 3 bulan lalu saat saya mulai mencurigai gerak-geriknya. Seluruh ruangan terdiam. Pak Broto yang duduk di sudut ruangan tersenyum bangga. Setiap strategi yang Randy berikan kepada Arwana Corp adalah umpan, lanjut Alia dengan suara tegas. Jika Arwana mengikuti data tersebut, mereka akan mengajukan penawaran dengan Marin yang akan membuat perusahaan mereka bangkrut dalam 1 tahun karena biaya operasional yang tidak masuk akal.
Saya membiarkan dia menjadi pengkhianat agar dia bisa menjadi penghancur bagi pihak yang membelinya. Keheningan itu pecah oleh bisik-bisik kekaguman. Alia bukan sekadar bertahan. Ia telah melakukan serangan balik jangka panjang yang bahkan tidak disadari oleh Randy hingga saat dia diborgol. Pukulan terakhir untuk Arwana. Sore harinya, Alia mengundang pimpinan Arwana Corp, Hendrawan, untuk sebuah pertemuan darurat. Hendrawan datang dengan wajah congkak, merasa di atas angin karena merasa memegang kartu as perusahaan Broto. Alia, sebaiknya kau menyerah saja, ujar Hendrawan sambil menyandarkan punggungnya. Tender pelabuhan itu milikku. Randy sudah memberikan segalanya. Kenapa kita tidak bicarakan saja soal akuisisi Broto Group oleh perusahaanku? Alia menyesap tehnya dengan sangat tenang. Tuan Hendrawan, saya kesini bukan untuk negosiasi akuisisi. Saya kesini untuk memberikan Anda pilihan, tarik diri Anda dari tender pelabuhan secara sukarela, atau saya akan merilis rekaman suara dan bukti transfer dana ilegal dari perusahaan Anda ke rekening pribadi Randy Pratama. Wajah Hendrawan mendadak kaku. Apa maksudmu? Penyuapan, spionase industri, dan konspirasi untuk melakukan penipuan aset. Alia meletakkan tablet di atas meja, menunjukkan salinan bukti transfer yang ia temukan di brankas Randy. Jika ini sampai ke meja jaksa, bukan hanya tender itu yang hilang, tapi izin operasional Arwana Corp akan dicabut secara nasional. Randy adalah pion yang sangat vokal saat dia merasa terpojok, Tuan Hendrawan. Dia sudah memberikan testimoni lengkap tentang keterlibatan Anda. Alia berbohong tentang testimoni Randy, karena Randy masih bungkam di selnya, tapi gertakannya bekerja dengan sempurna. Hendrawan tahu Randy adalah pria pengecut yang akan menjual siapapun untuk menyelamatkan diri. Kau, Hendrawan mengepalkan tangannya. Kau lebih berbahaya daripada ayahmu. Saya hanya wanita yang sedang melindungi rumahnya, jawab Alia tanpa emosi. Anda punya waktu 24 jam. Kenyataan yang tertinggal. Di tempat lain, di sebuah pinggiran kota yang kumuh, sebuah pemandangan kontras terjadi. Ibu dan ayah Randy duduk di depan rumah mereka yang sederhana. Mereka baru saja menerima surat dari pengacara Alia. Randy selama ini berbohong kepada mereka. Dia mengatakan bahwa dia adalah pemilik tunggal perusahaan dan Alia hanyalah pajangan. Kini, mereka tahu kebenarannya. Mereka melihat putra kebanggaan mereka di televisi sebagai tersangka percobaan pembunuhan. Anak kita, bagaimana bisa dia sejahat itu, Pak? Tanya sang ibu sambil terisak. Sang ayah hanya bisa menatap kosong ke jalanan. Dia dibutakan oleh kemilau yang bukan miliknya, Bu. Kita sudah gagal mendidiknya menjadi manusia yang tahu syukur. Meskipun Alia membiarkan mereka tetap tinggal di rumah itu, rasa malu yang menyelimuti keluarga mereka jauh lebih berat daripada pengusiran manapun. Mereka menjadi buah bibir tetangga, orang tua dari sang menantu penjahat. Kejayaan yang kembali. Malam harinya, Alia kembali ke rumah besarnya. Pak Broto menunggunya di teras, memandangi taman yang kini terasa lebih luas dan terang. Arwana mundur dari tender. Yah, ujar Alia pelan sambil duduk di samping ayahnya. Ayah sudah dengar, Pak Broto menepuk tangan putrinya. Kau melakukan hal yang bahkan ayah ragu bisa ayah lakukan. Kau menghancurkan mereka tanpa harus mengotori tanganmu dengan darah. Alia menatap ke langit malam. Ia teringat kembali hari di mana Randy meneleponnya dan mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. Hari itu adalah hari yang paling menghancurkan sekaligus hari yang paling membebaskan dalam hidupnya. Kau tahu, ayah, kata Alia, Randy benar tentang satu hal.
Dia bilang aku tidak akan menerima apa-apa. Tapi nyatanya, aku menerima segalanya, kekuatanku kembali, kepercayaan diriku, dan yang paling penting, aku mendapatkan ayah kembali. Alia tertawa kecil, tawa yang damai. Ia tidak lagi tertawa karena dendam atau karena melihat kehancuran orang lain. Ia tertawa karena ia menyadari betapa kuatnya dirinya saat ia berhenti menjadi bayangan suaminya. Besok adalah hari besar, Alia, ujar Pak Broto. Pelantikan resmi CEO wanita pertama dalam sejarah Broto Group. Alia mengangguk. Aku siap, ayah. Sangat siap. Fajar menyingsing di Cakrawala, Jakarta, membawa warna emas yang membasuh gedung pencakar langit Broto Group. Hari ini bukan sekadar hari kerja biasa. Hari ini adalah hari pelantikan resmi Alia sebagai CEO tetap, sebuah seremoni yang akan dihadiri oleh menteri, investor internasional, dan media nasional. Puncak kejayaan. Di dalam penthouse pribadinya, Alia berdiri di depan cermin besar. Ia mengenakan kebaya modern berwarna putih tulang dengan kain batik parang yang melambangkan kekuasaan dan kesinambungan. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau keraguan di wajahnya. Mata yang dulu sering merunduk saat dibentak Randy, kini menatap tajam dan penuh keyakinan. Pak Broto masuk ke ruangan, mengenakan setelan jas terbaiknya. Beliau memegang sebuah bros berlian berbentuk mawar yang dulu milik mendiang Ibu Alia, lalu menyematkannya di dada putrinya. Ibumu pasti sangat bangga melihatmu hari ini, Alia, bisik Pak Broto dengan suara serak karena haru. Kau bukan hanya menyelamatkan perusahaan, kau menyelamatkan martabat keluarga kita. Alia memegang tangan ayahnya. Semua ini berkat pelajaran dari ayah. Bahwa diam bukan berarti kalah, tapi sedang mengumpulkan kekuatan untuk serangan yang tak terelakkan. Di podium aula utama, di bawah sorot lampu yang megah, Alia menyampaikan pidatonya. Ia tidak menyebutkan nama Randy sama sekali. Baginya, pria itu sudah menjadi debu yang tertiup angin. Ia berbicara tentang visi, integritas, dan kekuatan untuk bangkit dari pengkhianatan. Tepuk tangan meriah membahana, menandakan bahwa dunia bisnis kini menyambut pemimpin baru yang jauh lebih tangguh dari pendahulunya. Nasib sang penipu. Di saat yang bersamaan, di sebuah ruang sempit berjeruji yang hanya diterangi lampu redup, Randy sedang duduk meringkuk. Rambutnya telah dicukur hampir habis. Tidak ada lagi parfum mahal, yang ada hanyalah bau keringat dan keputusasaan. Sipir penjara melemparkan sebuah koran pagi ke dalam selnya. Di halaman depan, terpampang foto besar Alia yang sedang tersenyum memegang palu kepemimpinan. Judul utamanya tertulis, Alia Broto, Era Baru Kepemimpinan Wanita di Broto Group. Randy merobek koran itu dengan tangan gemetar. Ia mencoba berteriak, namun suaranya sudah habis karena terlalu sering meronta selama masa persidangan. Ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara tanpa remisi karena bukti percobaan pembunuhan berencana dan spionase industri yang tak terbantahkan. Tiba-tiba, seorang sipir mendekat. Ada kiriman paket untukmu, Randy. Randy berharap itu adalah makanan atau uang dari orang tuanya. Namun, saat ia membukanya, paket itu hanya berisi selembar foto lama, foto pernikahan mereka yang sudah digunting tepat di tengah, memisahkan sosok Alia dan Randy. Di balik foto itu terdapat tulisan tangan Alia yang rapi. Aku tertawa saat kau dulu berkata aku tidak akan menerima apa-apa. Sekarang, lihatlah dirimu sendiri. Siapa yang benar-benar tidak memiliki apa-apa? Selamat menikmati sisa hidupmu dalam kesunyian yang kau ciptakan sendiri. Randy jatuh terduduk di lantai sel yang dingin. Ia menangis terseduh-seduh, namun tidak ada satupun orang yang peduli. Di penjara itu,
Dia hanyalah narapidana biasa tanpa kekuasaan, tanpa harta, dan tanpa cinta. Penutup yang elegan. Malam harinya, setelah pesta pelantikan usai, Alia duduk di balkon rumahnya bersama Pak Broto. Mereka menyesap teh melati dalam keheningan yang damai. Ponsel Alia bergetar, sebuah pesan dari tim legalnya masuk, pembersihan aset pribadi Randy selesai. Seluruh hartanya telah didonasikan ke Yayasan Pendidikan Anak Yatim atas nama Bapak Broto. Alia tersenyum. Itulah balasan yang paling pantas. Harta yang dikumpulkan Randy dengan cara kotor kini digunakan untuk masa depan anak-anak yang membutuhkan. Apa yang sedang kau pikirkan, Alia? Tanya Pak Broto. Alia menatap bintang-bintang di langit yang cerah. Aku sedang memikirkan hari itu, yah. Hari saat Randy menelpon dan berkata ayah meninggal. Jika dia tidak melakukan itu, mungkin aku masih menjadi istri yang buta dan lemah. Alia menyesap tehnya untuk terakhir kali sebelum masuk ke dalam rumah. Keserakahannya adalah kado terbesar yang pernah dia berikan padaku. Karena dari sana, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Alia menutup pintu balkon, menguncinya rapat-rapat, sama seperti ia mengunci rapat bab kelam dalam hidupnya. Ia melangkah menuju masa depan, sebagai wanita yang tidak hanya berdiri di samping ayahnya, tetapi sebagai wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, memimpin kerajaannya dengan senyum yang takkan pernah pudar lagi. Tamat.